Selamat pagi adik-adik. Nah, pada pagi hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sebelum itu mari adik-adik semua, tidak ada lagi yang main-main. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami masih boleh sehat, kuat. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna atas kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya pujian penyembahan kami yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, sekali lagi ya, lebih semangat. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian setinggi-tingginya lagi. Pakai gerakan semua ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Masih semangat adik-adik? Mari kita lanjut pujian kita. Kita angkat lagu pujian Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Pakai gerakan ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lagi katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Di nama Tuhan kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran adik-adik. Kita angkat pujian mengatakan kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kita angkat lagu pujian ini dari awal, lebih sungguh-sungguh adik-adik. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mari adik-adik kita masuk dalam doa. Semuanya tidak ada yang main-main, semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Pada saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus ajar kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar akan kami dengar, yang akan anak-anak-Mu ini dengar, boleh menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom, puji Tuhan adik-adik sekolah minggu yang di rumah.
Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sekarang mari adik-adik semua siapkan Alkitab, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya menyiapkan Alkitab, tetapi adik-adik yang di rumah juga dalam posisi yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan duduk manis bersama dengan kedua orang tua. Nah, pada saat ini firman Tuhan Kak Kibet ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-17. Nah, Kak Kibet percaya adik-adik ini sudah tidak asing lagi dengan tokoh Alkitab pada pelajaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kejadian 50 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah sudah tahu tidak kisah seorang Yusuf? Nah, adik-adik kalau baca dalam Kejadian pasal yang ke-37, Yusuf memiliki berapa saudara? Dia ada berapa bersaudara adik-adik? 12 bersaudara. Nah, adik-adik, siapa ayah Yusuf? Ada yang tahu? Ayah Yusuf ialah Yakub. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini tema firman Tuhan Kak Kibet kasih judul kasih itu mengampuni. Apa? Kasih itu mengampuni. Nah, kalau kita kembali adik-adik melihat dari kisah seorang Yusuf, adik-adik tahu tidak, Yusuf itu adalah anak kesayangan dari seorang ayahnya, yaitu Yakub. Dari ke-12 bersaudara, Yusuf ini anak kesayangan ayahnya Yakub adik-adik. Nah, pada suatu hari ayahnya ini membuat jubah yang sangat indah. Dia memberikan jubah itu kepada Yusuf anaknya. Nah, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya melihat dan mereka menjadi sangat iri kepada Yusuf. Bahkan pada saat itu juga di saat Yusuf bermimpi, mereka juga bertambah iri kepada Yusuf. Nah, adik-adik, mereka tidak suka karena Yusuf sangat dikasihi oleh ayah mereka. Mereka tidak suka, mereka menjadi iri. Nah, pada suatu hari ketika dalam perjalanan Yusuf menemui kakak-kakaknya dalam mengembalakan kambing domba adik-adik, mereka telah menyusun suatu rencana. Ketika Yusuf berjalan, ketika mereka lihat Yusuf dari jauh, mereka sudah menyusun rencana. Ayo kita buang Yusuf ke dalam sumur. Ke dalam sumur yang tidak berair, yang sudah kosong, sumur yang lama adik-adik. Ketika Yusuf menghampiri kakak-kakaknya, maka kakak-kakaknya itu menangkap Yusuf dan melemparkan dia ke dalam sumur. Kasihan sekali tidak Yusuf. Padahal Yusuf ini tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Dia sangat mengasihi kakak-kakaknya ini. Dia sangat mengasihi saudara-saudaranya adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia? Bahkan bukan hanya mereka melemparkan dia ke dalam sumur yang sangat gelap pada saat itu. Tetapi apa? Mereka menjual dia ke Mesir. Nah, adik-adik, sudah kelewatan perilaku dari kakak-kakak Yusuf ini. Mereka bukan hanya membuang dia, tetapi juga menjual Yusuf ke Mesir adik-adik. Nah, ketika Yusuf di Mesir, Yusuf menjadi seorang budak di kerajaan Firaun, di rumah Firaun pada saat itu. Nah, adik-adik, ketika adik-adik di dalam posisi Yusuf, ketika adik-adik tidak dianggap, ketika adik-adik diperlakukan tidak adil, seperti Yusuf mungkin di dalam hati Yusuf ini, kenapa justru orang-orang yang dia sayangi, kakak-kakaknya, bahkan keluarganya sendiri telah berbuat demikian kepada dia. Seperti itu adik-adik, mereka tidak punya rasa sayang kepada Yusuf. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mau mengampuni
kakaknya. Nah, tadi pada ayat yang sudah kita baca dalam Kejadian 50 ayat yang ke-17. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Nah, maka lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Nah, adik-adik, Yusuf ini mengampuni kakak-kakaknya, adik-adik. Pada saat itu terjadi kelaparan, mereka pergi ke Mesir dan mereka tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah menjadi orang kedua tertinggi di Mesir. Karena apa? Dia setia kepada Allah. Dia setia dalam hal-hal kecil. Dia rajin, adik-adik, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada dia. Dia rajin sehingga dia pada suatu hari menafsirkan mimpi seorang Firaun. Maka Firaun mengangkatnya menjadi seorang kedua tertinggi di Mesir. Nah, adik-adik, ketika kakaknya ini datang ke Mesir ingin membeli gandum, mereka tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah menjadi orang terkenal. Mereka tidak mengenali bahwa itu adik yang mereka telah jual. Nah, ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya, dia mengenali kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya ini tidak mengenali Yusuf, adik-adik. Nah, mungkin pada saat itu Yusuf bisa saja ingin membalas dendam. Dia menaruh perasaan-perasaan, oh kenapa kakak-kakakku menjual aku ke Mesir, tidak adil. Tetapi lihat, Yusuf ketika melihat kakak-kakaknya, melihat saudara-saudaranya, dia apa yang dia lakukan kalau adik-adik baca dalam Alkitab? Yusuf memeluk kakak-kakaknya, dia memeluk saudara-saudaranya dengan penuh kasih. Dia tidak ada perasaan marah, dia tidak ada perasaan benci ataupun balas dendam karena kakak-kakaknya sudah berbuat tidak adil. Tetapi dia sangat mengasihi kakak-kakaknya itu. Bahkan dia berkata seperti ini dalam ayatnya yang ke-21. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Yusuf yang akan menanggung, akan memelihara kehidupan dari kakak-kakaknya ini, adik-adik. Dia tidak menyesali apa yang telah diperbuat oleh kakak-kakaknya. Nah, apa yang mengakibatkan Yusuf sehingga dia bisa mengampuni? Karena dia mempunyai kasih. Adik-adik, kasih itu mengampuni. Apa bedanya memaafkan dan mengampuni, adik-adik? Apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Kalau orang memaafkan, adik-adik, dia hanya sampai di memaafkan, tetapi hatinya masih punya rasa marah, masih punya rasa dendam. Tetapi mengampuni itu benar-benar tulus dari hati. Dia bukan hanya memaafkan, tetapi dia juga menunjukkan kasih. Dia benar-benar memaafkan orang tersebut, dia benar-benar mengampuni orang tersebut dengan kasih, adik-adik. Nah, Yusuf ini bukan hanya mengampuni saudara-saudaranya, tetapi dia juga memberi makan mereka, dia juga memelihara kehidupan mereka, dia juga berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Nah, demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Juga Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau mengampuni, kalau kamu mau diampuni oleh siapa? Bapamu, kamu juga harus mengampuni. Begitu pentingnya pengampunan itu dalam kehidupan kita, adik-adik. Mungkin ada yang menyakiti kita, yang membuat kita marah. Ada yang menyakiti hati kita, yang membuat kita marah kepada mereka. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini datang mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus belajar mengampuni karena Tuhan Allah adalah kasih. Dan kasih itu mengampuni, adik-adik. Mengampuni itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tulus hati. Tidak pura-pura, dengan tulus. Nah, seperti Bapa, seperti Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, dia rela menjadi manusia sama seperti kita dan mati di kayu salib hanya karena apa? Mau mengampuni dosa yang telah kita lakukan, adik-adik. Dosa yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dosa yang membuat kita tidak menerima kemuliaan. Tetapi Tuhan Yesus yang telah turun ke dunia, dia mau mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak
mengampuni. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi dan mengampuni setiap kesalahan kita. Nah, jadi pelajaran di pagi hari ini adik-adik, belajar dari kisah seorang Yusuf. Dia tidak menaruh dendam, dia tidak menaruh marah kepada saudara-saudaranya, tetapi dia mengampuni dan mengasihi mereka dengan tulus. Nah, kasih itu mengampuni. Kalau adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan, adik-adik harus belajar bagaimana adik-adik harus mengasihi orang tua, harus menyayangi orang tua, mengasihi teman-teman. Juga kalau adik-adik ada yang menyakiti hati adik-adik, yang membuat adik-adik marah, adik-adik harus mengampuni dengan kasih. Nah, puji nama Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Dalam setiap kehidupan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kami kekuatan. Dalam ya Tuhan kami belajar melakukan firman Tuhan, belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami, belajar mengampuni orang-orang di sekitar kami Tuhan, belajar ya Tuhan kami mau mengasihi kedua orang tua kami, teman-teman kami ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang sudah mengasihi dan mengampuni kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Yesus firman Tuhan yang sudah kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, melainkan itu tertanam di dalam hati kami, di dalam setiap kehidupan kami. Dan ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa Tuhan bagi kedua orang tua kami dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada, serta kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Jaga lindungi kami dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga ya Tuhan kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, biar Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati juga kami anak-anak sekolah minggu di dalam sekolah kami Tuhan, berikan kepintaran, berikan iman yang daripada Tuhan, terlebih hati yang mau mengasihi kedua orang tua kami, juga mau mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ilona dan Kak Putri. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Putri? Puji Tuhan baik Kak. Yeay, puji Tuhan. Nah adik-adik, karena tema minggu ini kita kasih, maka kreativitas kali ini kita akan membuat notebook. Notebook yang berbentuk hati. Yeay. Nah, yang pertama-tama harus disiapkan adalah bahan-bahannya. Bahan yang pertama adalah ya kertas origami warna-warni ya. Terus bahan kedua adalah gunting untuk memotong. Bahan ketiga adalah bolpen atau pensil juga boleh adik-adik pakai. Terus bahan terakhirnya adalah lem untuk merekatkan. Nah, karena bahan-bahannya udah siap, mari kita buat ya. Langkah pertama adalah lipat dulu selembar kertasnya. Nah, kita lipat. Nah, kalau udah dilipat, kita bentuk pola hati atau love-nya. Nah, kalau udah jadi bentuk hatinya, kita potong ya. Oke, kita potong. Nah, udah jadi deh bentuk hatinya. Wah, udah banyak ya kita buatnya. Wah, warna-warni. Nah,
nih bentuk hatinya. Ya. Terus agar bisa jadi buku, kita satuin bentuk hati yang udah kita potong tadi ya. Nah, kita satuin. Terus di sisi tengahnya sini kita kasih lem. Nah, kalau udah dikasih lem, kita ambil selembar kertas lagi. Nah, terus kita bagi dua. Nah, kita lipat. Nah, terus kita buka lagi. Kan ada garis tengahnya. Nah, kita tempel di sisi garis tengahnya ini biar rapi. Direkatkan ya adik-adik. Nah, kalau udah kering, kita kasih lem di bagian sisi kanan kirinya ya. Nah, kalau udah, hasilnya kan seperti ini. Nah, tapi biar lebih bagus lagi, kita bentuk pola alasnya ini, bentuk hati, tapi diberi jarak ya. Diberi jarak dari hati-hati yang udah kita buat tadi. Nah, kalau udah kita bentuk pola alasnya ini, kita potong ya. Udah jadi dia adik-adik. Nah, punya Kak Putri warna apa tuh? Ada banyak nih Alasnya. Kak, ada warna kuning, ada warna pink, ada warna biru. Kalau punya Kak Ilona apa aja? Kalau punya aku, alasnya warna biru, dalamnya warna-warni juga. Ada hijau, merah, kuning, pink, ungu, biru, dan sebagainya. Kalau boleh tahu Kak, ini buat apa ya Kak? Kalau aku nanti mau jadiin catatan buat nulis ayat emas Alkitab. Kalau Kak Putri? Kalau aku buat nulis kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kasih buat Putri. Wah, puji Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan notebook berbentuk hati ini sebagai catatan untuk nulis ayat emas, Alkitab, terus tadi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik, terus catatan untuk sekolah juga bisa, gambar-gambar, tulis diary dan sebagainya. Nah, oke, berarti udah jelas kan ya adik-adik? Nah, selamat mencoba ya dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.